Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, saya, Wahyu Nusa Wimas, akan menjelaskan tugas akhir, perencanaan dan perancangan Pondok Wisata dan Restoran di Desa Tinggan Plago melalui slide ini. Latar belakang. Desa Wisata Tinggan terletak Desa Plago sebagai bagian terakhir dari tujuan wisata. Sudah berdiri sejak tahun 2016 hingga saat ini dalam proses pengembangan. Baik kelengkapan fasilitas, infrastruktur, dan sumber daya manusia dalam mendukung atraksi ataupun pertunjukan. Berikut adalah atraksi atau pertunjukan yang ada di desa wisata. Dari atraksi ataupun pertunjukan, maka muncul masalah, yang dimana tidak adanya integrasi antara atraksi ataupun pertunjukan dengan akomodasi dan batas penunjang, sehingga wisatawan dapat menghabiskan lebih dari 1 hari dalam menikmati potensi terbaik atraksi ataupun pertunjukan di desa wisata. Maka muncul sebuah ide atau gagasan yang dimana Pondok Wisata dan Restoran menjadi sebuah pembaharuan dan satu kesatuan yang utuh, sehingga dapat mewujudkan suatu integrasi antara atraksi atau pertunjukan dengan akomodasi tempat tinggal sementara dan fasilitas penunjang dalam mendukung para wisata berbasis desa. Konsep dasar, yaitu adalah bernuansa rural. Konsep besar ini dipilih dikarenakan dapat diartikan sebagai hunian pondok wisata dan restoran dengan suasana khas pedesaan, yang didukung dengan karakteristik keindahan alamiah. Suasana khas rural atau pedesaan dapat dirasakan secara langsung melalui panca indera, yaitu mata, yang berhubungan dengan apa yang dilihat, berupa aktivitas dan interaksi khas pedesaan. Yang kedua, lidah, berhubungan dengan apa yang dirasa, berupa kesejukan dan kehangatan, dalam interaksi maupun menyantap makanan. Yang ketiga, hidung, berhubungan dengan berbauan, berupa bau dari semerbak wangian khas pedesaan. 4. Telinga, berhubungan dengan apa yang didengar, berupa suara burung dan gemercik air, dalam setiap kegiatan aktivitas desa. Yang kelima, kulit atau indera peraba, yang berhubungan dengan apa yang disentuh, atau ikut langsung dengan segala aktivitas interaksi yang ataupun pertunjukan yang dapat pada desa wisata, yang akan diimplementasikan ke dalam pola masa, sirkulasi, ruang luar dan ruang dalam. Rancangan arsitektur neovernakular disesuaikan dengan konsep dasar bernuansa rural, yang lekat dengan gaya arsitektur lokal tradisional dan mengalami pembaharuan, baik bentuk tata ruang dengan penerapan triangle dalam penampilan bangunan. Set plan akan menjelaskan tentang posisi entrance. Letak posisi entrance pengunjung dan pengelola dibedakan. Menggunakan sistem entrance satu jalur masuk dan keluar. Entrance pengelola berada khusus di sebelah selatan side, dalam sirkulasi keluar masuk kendaraan, serta aktivitas mengantarkan bahan makanan pada restoran. Entrance pengunjung berada di sebelah timur set, dikarenakan akan lebih mudah dijangkau dan dikenali, yang menghadap jalan utama. Pola parkir yang digunakan 45 derajat untuk mobil dan 90 derajat untuk motor. Layout plan. Terlihat masa bangunan terdiri dari banyak masa atau majemuk, sesuai dengan pembagian zoning berdasarkan dari tingkat kebisingan, tuntutan arah view, serta fungsi yang diwadahi. Masa kantor pengelola, lobi, lounge, toko souvenir, dan pertunjukan budaya pedesaan berada pada layar depan. Restoran dan bar berada pada layar tengah. Masa pondok wisata terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pondok wisata family yang terletak di layar tengah dekat dengan restoran, pondok wisata standar terletak di layar tengah dan sebagian ada di layar belakang. Pondok wisata deluxe terletak di layar belakang sehingga mendapatkan arah view yang lebih baik serta kenyamanan. Masa spa berada pada layar belakang, dikarenakan tuntutan terhadap arah view dan privasi. Orientasi masa bangunan pondok wisata dan restoran, serta spa dan pertunjukan kebudayaan pedesaan akan tertuju ke arah view
yaitu lembah, dengan pemandangan Gunung Catur dan Gunung Batu Karu. Orientasi masa bangunan kantor pengelola dan lobi akan tertuju pada arah depan dalam mempermudah aktivitas pelayanan. Potongan A, memotong denah restoran dan bar, pondok wisata family, pondok wisata standar. Dari potongan ini terlihat sistem struktur, yang dimana substruktur menggunakan pondasi umpak dikarenakan tapak yang berkontur dengan kedalaman pondasi umpak sepertiga dari pondasi umpak yang ditanam. Superstruktur menggunakan struktur rangka kayu yang disatukan dengan angkur 12 mm. Upper struktur menggunakan konstruksi atap pelana ekspos. Berikut tampilan tapak depan. Pada dinding menggunakan dinding kayu dan partisi kayu pada lobi, serta material atap menggunakan sirap kayu. Potongan B, memotong denah spa, restoran dan bar, serta pengelola. Substruktur pada kantor pengelola berbeda, dikarenakan menggunakan pondasi setempat yang ditambahkan dengan pondasi telapak. Kontur tanah dikat untuk meletakkan tanah dalam akses pejalan kaki. Berikut tampilan tapak samping kiri. Pola pergerakan ruang pada pondok wisata menggunakan pola sirkulasi linear dalam pergerakan antar ruang dengan menyesuaikan kegiatan dan aktivitas dalam bangunan. Berikut potongan B dari pondok wisata Deluxe. Terlihat konstruksi atap pelana sebagai berikut, yang dimana dalamnya terdapat plafon ekspos yang berada di ruang kamar tidur. Ketinggian muka lantai yaitu 5,15 meter, dengan ketinggian dari muka lantai ke balok ring adalah 2,8, dari balok ring ke tinggi atap yaitu 3,1, dan berikut adalah tampak samping dari pondok wisata Deluxe. Pola pergerakan ruang pada restoran menggunakan sirkulasi linear dalam pergerakan antar ruang dengan menyesuaikan kegiatan aktivitas dalamnya. Meja tersusun secara linear mengikuti bentuk massa, yang dimana dipertimbangkan dalam melihat view positif yang akan didapat seluruh pengunjung restoran. Muka lantai 1 restoran adalah 0,15 meter. Jarak antara muka lantai 1 ke muka lantai 2 adalah 3,2. Dari lantai 2 ke balok ring 3 meter. Dari balok ring ke tinggi atap adalah 4,9. Berikut adalah tampak samping dari restoran, yang dimana menggunakan material dinding kayu dengan ukuran 3,30 dan material atap yaitu sirap kayu serta railing kayu sebagai pengaman. Berikut aksonometri arsitektural. Pondok wisata dan restoran memiliki material yang sama, yang terdiri dari material atap yaitu sirap kayu, dinding menggunakan dinding kayu 3/20, lantai menggunakan lantai kayu 3/20, dan terdapat railing 4/6. Aksonometri struktur dari pondok wisata dan restoran secara keseluruhan hampir sama. Yang dibedakan hanyalah kolom, yang dimana kolom digunakan pada pondok wisata yaitu 15/15 dan pada restoran menggunakan 25/25. Aksonometri utilitas, yang dimana pada pondok wisata saluran air bersih diwarnai dengan warna biru muda, saluran air buangan warna hijau, saluran air kotor warna merah, dan terdapat water heater warna kuning. Dan pada pondok wisata untuk pencahayaan menggunakan lampu gantung dan lampu tidur. Serta terdapat ceiling fan, yang dimana MCB diwarnai dengan warna ungu. Pada restoran, saluran air bersih diwarnai dengan warna biru muda, saluran air buangan warna hijau, saluran air kotor warna merah. Khusus untuk restoran terdapat glass tap yang berfungsi sebagai sebuah wadah dalam menangkap lemak atau minyak yang biasanya berada pada air buangan dapur. Lampu downlight LED 1x10 watt terdapat pada area restoran, dan lampu TKO mirror 2x20 watt dapat pada area kitchen. Dalam memberikan estetika menggunakan lampu lampion bambu, dan MCB diwarnai dengan warna ungu. Memberikan gambaran secara tiga dimensional
mengenai masa bangunan terdiri banyak masa atau majemuk, yang dimana layar pertama ini adalah terdapat masa pondok wisata standar dan pondok wisata deluxe serta spa. Untuk layar kedua terdapat pondok wisata standar dan pondok wisata family serta restoran. Dan layar ketiga terdapat pertunjukan kebudayaan desa, lobi, dan kantor pengelola. Yang dimana orientasi masa bangunan pondok wisata, restoran, dan spa akan tertuju pada arah view positif, yaitu lembah, yang mana terdapat pemandangan Gunung Catur dan Gunung Batu Karu. Untuk orientasi lobi dan kantor pengelola akan tertuju pada depan set dalam mempermudah aktivitas pelayanan. Eksterior kawasan, di mana gambar ini menjelaskan masa bangunan dengan luang luar yang terdapat di dalam site, mulai dari kolam dan vegetasi. Eksterior pondok wisata, di mana gambar ini menjelaskan secara singkat mengenai bentuk atap pada pondok wisata serta material yang digunakan berupa sirap kayu dan dinding kayu. Eksterior restoran, di mana gambar ini menjelaskan secara singkat mengenai bentuk atap dan material yang digunakan pada bangunan, yaitu adalah atap sirap dan dinding kayu. Interior restoran menggunakan pelapon anyaman bambu yang tersusun secara rapi, memberikan kesan etnik. Untuk pencahayaan buatan menggunakan lampu downlight, dan untuk memberikan kesan etnik menggunakan lampion bambu. Interior pondok wisata menggunakan pelapon expose dengan anyaman bambu. Untuk pencahayaan buatan menggunakan lampu tidur dan lampu antik. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata, presentasi ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.